Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin video budgeting lagi ya bun. Budgeting bulan Maret 2024, karena sekarang udah masuk awal bulan ya bun. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalau untuk kalau kalian yang suka nontonin video aku, mungkin kalian bakalan kalau bulan kemarin atau bulan Februari aku tuh emang nggak upload video budgeting Februari karena emang nggak bikin, jadi nggak upload gitu ya, karena satu dan lain hal aku jadi nggak bisa bikin video budgeting gitu. Jadi di sini aku mau langsung lanjut aja ke bulan Maret 2024 gitu, jadi kita langsung lewatin aja nggak apa-apa gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, aku tuh bikin budgeting mulai dari bulan Desember 2022, jadi udah hampir 1 tahun lebih. Dan jadi ini terakhir tuh aku berarti bulan Januari 2024 ya yang aku tulis di video budgeting ini. Jadi aku kayaknya nggak perlu evaluasi lagi karena emang udah lewat juga. Jadi sini aku mau langsung bikin ke video budgeting bulan Maret 2024 gitu. Nggak kerasa banget ya bun. Dan bulan ini juga adalah bulan alhamdulillah udah masuk ke bulan Ramadan ya bun. Beberapa hari lagi kita mau menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi udah pasti kalau di bulan puasa ini pengeluaran kita sebagai ibu rumah tangga pasti lebih banyak gitu ya bun. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya karena otomatis kebutuhan dan masak juga tiap hari gitu ya bun, mau nggak mau gitu harus ada persediaan barang atau persediaan makanan di rumah tuh lebih banyak gitu. Oke bun, kita langsung aja ke budgeting bulan Maret ini. Pertama kita tulis dulu, yaitu pertama yang paling penting adalah judulnya ya bun. Kita harus tulis dulu judulnya biar kita tuh nggak bingung kalau misalkan suatu saat lihat dan baca gitu. Meskipun kelihatannya sama aja dari bulan-bulan sebelumnya, tapi tetap aja pasti akan ada perbedaan dan bisa kita evaluasi juga apakah akan ada lebih atau minus gitu. Oke, udah beres kita bikin judulnya, kita langsung aja tulis pengeluarannya untuk apa aja. Di sini aku selalu bagi menjadi 2 kategori ya bun bikin budgeting itu. Yang pertama adalah living atau untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi uangnya kita pakai dan kita keluarin untuk tiap hari gitu ya. Pertama kita tulis dulu kategorinya apa aja. Setiap rumah tangga pasti beda-beda ya bun kebutuhannya, nggak mungkin sama. Meskipun ya itu aja untuk makan, untuk beli ini beli itu, tapi pasti ada perbedaan gitu. Kalau ini di aku yang pertama yang paling penting adalah belanja bulanan. Di sini belanja bulanan aku tulis pertama karena apa? Karena pengeluarannya yang paling besar gitu. Jadi aku tuh ngurutinnya dari yang paling besar dulu gitu ya bun. Udah belanja bulanan, yaitu adalah belanja mingguan, belanja minggu 1, 2, 3, dan 4. Belanja mingguan ini aku biasanya pakai untuk beli sayuran atau belanja ke pasar untuk kebutuhan masak. Meskipun sebenarnya nggak setiap hari juga aku masak, tapi tetap aja harus udah ada apa namanya ya, stok makanan di kulkas gitu. Jadi ya intinya dipakai untuk makan ya bun, untuk belanja mingguan itu. Lalu lanjut, setelah belanja mingguan ada juga untuk listrik, wifi, Netflix, iuran bulanan. Tapi untuk bulan ini sebenarnya aku nggak perpanjang Netflix, tapi aku lagi berlangganan Disney Plus Hotstar ya bun. Cuman aku lupa ini malah nulisnya Netflix karena kebiasaannya selalu Netflix gitu. Oke lanjut bun, di sini udah iuran bulanan, aku juga ada untuk gas dan galon, ada juga untuk jajan anak. Setelah itu ada juga untuk kebutuhan suami, dan kalau ada kebutuhan suami pasti ada juga kebutuhan istri ya bun. Kalau kebutuhan istri biasanya aku pakai untuk beli skincare atau apapun itu yang berhubungan dengan cewek lah ya bun. Kalau nggak skincare atau nggak makeup atau apapun itu. Terus lanjut, setelah kebutuhan suami dan istri ada juga untuk bensin atau transportasi. Setelah itu ada juga untuk buah-buahan, karena kalau buah-buahan kan nggak mungkin beli dalam sebulan langsung gitu ya bun. Pasti per minggu gitu biasanya aku beli. Terus lanjut, di sini juga ada untuk family time atau untuk main, jaga-jaga kalau misalkan main, jadi ada uang gitu ya. Terus ada juga yang terakhir adalah dana darurat. Oke, cuman segini aja untuk living di sini ya. Aku pakai dana darurat ini dalam jangka pendek ya bun, bukan jangka panjang.
Setelah itu kita budgetin dulu ya Bun untuk belanja bulanan. Di sini aku budgetinnya 800.000 aja. Untuk belanja mingguan di sini aku tambahin 50.000 karena biasanya aku kan 350 ya Bun. Di sini aku jadi 400.000 aja karena takutnya kurang. Kalau bulan puasa pasti lebih banyak pengeluarannya gitu. Jadi aku tambahin 50.000, masing-masing 400.000 per minggu. Lalu untuk listrik 500, untuk wifi 400, dan di sini untuk Netflix atau Disney aku tuh lupa berlangganannya berapa, 100.000 sekian. Jadi aku samain aja kayak Netflix gitu ya. Karena aku belum terbiasa pakai Disney. Terus lanjut di sini untuk iuran bulanannya 135.000. Setelah itu untuk gas dan galon di sini aku budgetinnya 300.000 aja ya Bun. Lalu selanjutnya untuk jajan anak di sini aku budgetinnya juga sama 300. Setelah itu kebutuhan suami 500, istri 500. Kalau suami itu biasanya lebih ke rokok aja gitu ya Bun. Untuk bensin di sini 300.000, untuk buah-buahan 200.000. Lalu untuk family time 200.000, dan yang terakhir dana darurat yaitu 100.000 aja gitu. Nah ini dia totalnya semua udah aku tulis. Udah kayak gitu kita langsung totalin aja semuanya, kita hitung ya Bun, karena ini lumayan banyak. Aku mau langsung pakai kalkulator aja ngitungnya biar akurat aja dan gak salah gitu. Di sini aku mau langsung totalin aja kira-kira totalnya berapa ya, karena ini lumayan agak banyak juga dan ada yang beberapa aku tambahin juga nominal budgetnya ya. Dan ini dia ternyata totalnya 6.021.000 rupiah, lumayan agak banyak karena emang aku yakin kalau bulan puasa semua orang tuh pengeluarannya bakalan lebih banyak, apalagi nanti kalau mendekati lebaran lebih banyak lagi gitu ya Bun. Pengeluarannya tuh bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat sih kalau menurut aku. Jadi penting banget punya simpenan untuk lebaran ya Bun. Oke, setelah itu kita lanjut ke sinking fund ya Bun. Kalau sinking fund ini adalah lebih ke tabungan yang kita simpen aja gitu ya, jadi nggak kita pakai untuk pengeluaran sehari-hari kita gitu. Dan di sini aku punya 6 kategori tetap di dalam sinking fund ini. Yang pertama adalah untuk tabungan anak aku atau bisa untuk pendidikan gitu ya, pokoknya tabungan untuk anak. Lalu lanjut di sini juga ada untuk lebaran, ini yang paling penting. Lalu ada tabungan untuk logam mulia atau perhiasan. Setelah itu ada juga untuk liburan. Setelah liburan ada juga di sini aku pakai challenge amplop yang udah selesai di bulan ini ya Bun. Lalu lanjut ini terakhir adalah celengan target. Oke, untuk budgetnya di sini untuk tabungan anak 200.000, lalu untuk lebaran juga sama 200.000. Lalu setelah itu untuk logam mulianya 100.000 rupiah aja, lalu untuk liburan 100.000 juga. Untuk amplop di sini aku budgetinnya 200, lalu untuk celengan juga sama 200.000 rupiah. Ini tuh nggak tetap ya Bun, aku selalu sesuaikan dengan uang yang ada, jadi nggak selalu harus segitu. Kalaupun emang nggak ada kadang aku juga nggak isi. Dan ini dia totalnya 1 juta rupiah ya Bun, semuanya total dari 6 sinking fund ini. Oke, udah beres di sini. Biasanya aku selalu tandain ini, stabiloin yang penting-pentingnya biar kalau kita baca tuh lebih gampang ya Bun, yang penting-pentingnya gitu. Kalau udah beres kayak gini, kita bisa langsung aja masukin uangnya ke dompet pintar. Tapi sebelum itu di sini aku mau tempelin dulu stiker-stiker biar lucu dan gak monoton gitu ya. Nah, kalau udah beres kayak gini, kita langsung bisa masukin semua uangnya ke dompet pintar ini. Sebelum itu aku mau kasih tahu kalau untuk belanja bulanan, listrik, wifi, Netflix, dan iuran bulanan dan kebutuhan istri itu aku nggak masukin ke dompet pintar karena itu tuh semuanya sistem pembayarannya debit ataupun online atau transfer gitu ya Bun. Jadi aku yang dimasukin ke dompet pintar ini adalah semuanya yang pembayaran melalui uang cash gitu ya. Jadi yang enggak cash aku enggak masukin ke dompet pintar ini gitu. Oke, ini yang pertama adalah belanja minggu pertama 400.000. Ini kita langsung masukin aja ke poskonya. Dan memakai dompet pintar ini tuh kita lebih memudahkan untuk apa ya, mengatur keuangannya gitu ya Bun. Jadi uangnya tuh nggak kecampur-campur dan udah ada budgetnya segitu, jadi pakainya yang ada aja di situ gitu, jadi nggak akan kecampur-campur sama yang lain. Jadi lebih memudahkan banget buat kalian yang mau budgeting pakai dompet pintar ini. Oke, lanjut tadi untuk belanja mingguan keduanya juga sama 400, belanja mingguan ketiga juga sama 400, dan yang terakhir juga ini belanja mingguan keempatnya sama 400.000 ya Bun. Oke, next udah belanja mingguan, kita lanjut ke galon dan gas. Di sini aku budgetinnya 300.000 aja ya Bun, karena mungkin menurut kalian ada yang kok sedikit kok banyak, karena setiap kebutuhan rumah tangga tuh pasti beda-beda. Kalau aku tuh segini gitu ya Bun. Lalu di sini untuk jajan anak juga aku budgetinnya 300.000 aja karena kebetulan anak aku tuh nggak tiap hari jajan, alhamdulillahnya gitu ya.
Makanya aku selalu stok cemilan atau makanan ringan di rumah gitu biar nggak tiap hari jajan. Oke, lanjut untuk kebutuhan suami di sini 500.000, untuk kebutuhan istrinya enggak aku kesiniin karena aku biasanya kalau beli suka online. Lalu lanjut di sini untuk transport atau bensin 300, lalu untuk buah-buahan di sini ada juga 200.000 rupiah. Setelah itu, setelah buah-buahan, ada juga untuk hiburan atau family time yang tadi ya aku budgetinnya 200.000 rupiah aja, karena kebetulan untuk sekarang-sekarang aku tuh udah jarang main. Kalau hari Minggu lebih sering di rumah aja, nggak seperti kayak dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak kepake, aku biasanya pakai ke kebutuhan yang lain. Oke, untuk terakhir tadi dana tak terduganya 100.000. Nah, kalau udah beres semuanya kita masukin, kita langsung cek lagi satu-satu. Biasanya aku cek gini, takutnya ada yang kelewat gitu, jadi aku biasanya selalu cekin lagi. Nah, kalau udah beres semuanya di sini kita langsung lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu untuk sinking fund. Nah, kalau untuk sinking fund tuh ada beberapa penyimpanan ya bun. Nah, ini yang pertama ada di binder nabung kayak gini, binder kecil. Ini untuk 4 kategori, yaitu yang pertama adalah tabungan anak aku, atau aku bisa sebut untuk pendidikan gitu ya. Di sini aku budgetin 200.000 aja. Itu nggak selalu mulus ya, aku nabung tuh kadang kalau emang lagi darurat butuh uang, kadang keambil lagi. Jadi meskipun udah lama nabung juga ya nggak, belum terlalu banyak, karena kadang ya kalau ada emergency ya aku ambil aja dari situ gitu ya. Lalu selanjutnya nih untuk lebaran, ini yang paling penting aku budgetin 200.000 ya bun. Ini kalau misalkan kita mau banyak mau sedikit setidaknya ada pegangan, karena kalau lebaran pasti banyak banget pengeluaran gitu, pasti lebih memudahkan kalau kita punya tabungan ya bun. Oke, next ini untuk tabungan logam mulia atau perhiasan, aku udah pakai kayak gini ya. Ini tuh totalnya 1 juta. Walaupun sebenarnya harganya tuh lebih dari 1 juta ya, harga logam mulia 1 gram tuh. Ini aku langsung tandain, aku kan simpennya 100.000. Nah, tadi aku udah tandain beberapa checklist beberapa kolom. Lalu lanjut di sini untuk dana liburan aku juga budgetinnya 100.000 aja. Nah, di sini tuh cuman pakai 4 kategori, 2 lagi misah ya bun. Nah, kalau udah beres kayak gini, biasanya aku cek lagi sama kayak yang tadi. Kalau udah beres, kita lanjut lagi ke 2 kategori terakhir, yaitu challenge amplop dan juga celengan target. Nah, untuk challenge amplop di sini aku pakai amplop totalnya 50 amplop. Dan sekarang aku isi 2 lagi, dan alhamdulillah udah beres ya di bulan ini. Ini aku mulai itu dari tanggal 1 Januari 2023, dan sekarang alhamdulillah udah beres semuanya. Aku bakalan bongkar semua isi tabungan amplop ini. Cuman aku bakalan upload setelah video budgeting bulanan ini ya bun, karena kalau misalkan aku satuin sekarang bakalan kepanjangan banget durasinya. Jadi buat kalian yang penasaran, pantengin aja channel YouTube aku ya bun. Oke, ini aku udah masukin total 2 amplop, dan alhamdulillah tuh sekarang udah beres, nggak kerasa ya, meskipun setahun lebih baru beresnya. Cuman ya alhamdulillah segini juga udah bisa nabung gitu ya bun. Nih aku langsung tandain aja dua-duanya di kolom yang terakhir, nomor 49 dan juga 50. Alhamdulillah tuh ya, yang namanya nabung tuh nggak kerasa, mau sebentar mau lama, bukan masalah waktunya, yang penting konsistennya ya bun. Karena kalau misalkan cuman semangat di awal lalu ke belakangnya udah males, ya nggak akan benar juga, nggak akan beres gitu. Makanya aku pakai beberapa metode cara kayak gini biar lebih banyak juga nabungnya, dan lebih lucu aja gitu ya, maksudnya lebih bervariasi gitu ya bun. Oke, lanjut bun, ini yang terakhir adalah celengan target. Di sini aku pakai yang target 20 juta. Kalau ini masih banyak banget, baru habis 1 baris ya, jadi masih lama banget, nggak tahu kapan beresnya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan ada rezekinya pasti aku bakalan isi lebih banyak gitu. Ini aku langsung masukin aja 200.000 sesuai yang aku budgetin tadi ya bun. Kalau misalkan udah beres di sini kita langsung checklist aja 2 kolom. Nih, ini masih banyak banget tuh yang nggak tahu, mungkin bakalan setahun apa 2 tahun beresnya ya, semoga ada rezekinya aja ya. Oke, alhamdulillah semuanya udah beres, dan ini ternyata ada sisa 50.000. Jadi di sini aku mau simpen aja di dompet pintar, cuman aku simpen aja di belakangnya. Biasanya aku langsung pakai bisa pakai jajan atau apapun itu ya bun.
Nah, udah beres kayak gitu, alhamdulillah kita langsung beresin aja ini semuanya. Dan rasanya tenang kalau misalkan udah bikin budgeting kayak gini, karena insya Allah kebutuhan selama sebulan ke depan tuh udah aku catat semuanya gitu ya. Dan insya Allah bakalan sesuai budget, dan mudah-mudahan juga nggak over budget gitu ya bun. Dan buat bunda-bunda juga yang mau bikin budgeting kayak aku, bisa juga ikutin cara aku kayak gini, karena banyak juga manfaatnya, bisa bikin kita lebih berhemat, bisa lebih banyak nabung, dan juga lebih mengontrol pengeluaran keuangan kita. Dan untuk kalian yang pengen beli barang-barang budgeting samaan kayak aku gini, aku udah cantumin semua linknya di kolom deskripsi ya bun. Jadi bunda bisa langsung klik aja linknya dan langsung di check out. Oke bunda, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini. Semoga video aku tuh ada manfaatnya ya bun. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.